Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Trans One. Jangan lupa ya, diingat Trans One. Kali ini saya akan membahas berita terhangat nih guys, detik dari Detik Travel, tentang kinclongnya pasar tradisional di Malaysia. Ini saya petik langsung dari situsnya Detik Travel. Di sini disebutkan, berkunjung ke Kuching, ibu kota negara bagian Sarawak, Malaysia, bukan hanya tentang Kuching waterfront saja. Main ke pasar tradisional rupanya kinclong juga. Kemudian, bagi yang udah pernah ke Malaysia pasti tahulah itu yang namanya di Malaysia itu rakyatnya karena pendidikannya tinggi guys. Tuh lihat guys, kita bisa melihatnya di situs bagaimana Malaysia mengelola pasar tradisionalnya mereka. Mereka biasanya dijadwal umpamanya malam hari Senin ada satu hari, kemudian Rabu, kemudian malam Minggu. Biasanya kayak gitu. Ntar pindah daerah lagi yang berdekatan mungkin, berbeda satu hari. Nah kayak gitu guys. Bisa dilihat dari gambar-gambarnya di sini guys. Malaysia kenapa bisa serapi ini dan kenapa orangnya bisa diatur gitu loh. Di Indonesia rata-rata saya ya bukannya menjelekkan bangsa sendiri, tapi emang faktanya di situ. Pendidikan kita rendah, kesadaran kita rendah. Katanya kita negara Islam terbesar, tapi yang dinamakan kebersihan sebagian dari iman itu masih kurang guys. Malaysia orangnya kenapa bisa sebersih ini, terus di samping itu orangnya bisa diatur karena nomor satu pendidikannya guys. Pendidikan di sana itu di asrama sistemnya. Kalau sudah lulus dari SD langsung masuk asrama penuh. Karena kenapa? Ketika masa-masa peralihan dari SD ke SMP sampai SMA itu yang dinamakan masa krisis identity. Nah disitulah tugasnya kerajaan Malaysia mendidik anak bangsanya kenapa bisa sukses, bisa nurut sama negara. Dia di asrama waktunya sholat, waktunya olahraga, waktunya belajar. Jadinya orangnya disiplin. Kayak di Korea Selatan kan disiplinnya karena ya dari setiap lulus SMA itu diwajibkan yang namanya wajib militer. Dan sebelum lulus SMA di Korea Selatan itu anak mudanya diwajibkan untuk memberikan sebuah video atau mungkin penilaian dari masyarakat, hasil penilaian tentang jiwa sosialnya yang dinilai oleh lingkungan masyarakatnya. Itu dengan mengadakan event-event seperti menjaga taman, atau mungkin mempersilahkan orang-orang yang sedang berkunjung ke sebuah pariwisata untuk mempersilahkan masuk daerah lewat sini gitu. Jadinya orang-orang di Korea dan orang-orang Malaysia itu dari sistem pendidikannya emang sudah diatur begitu guys. Dari nomor satu pendidikan masa peralihan guys. Kenapa saat-saat masa peralihan itu penting banget? Contohlah di Indonesia, kenapa Indonesia gagal banyak anak mudanya yang hamil duluan, terus rusak, tawuran sana tawuran sini. Itu karena apa? Masa-masa muda kita itu waktu lulus SD, yang lulus SD itu harusnya masuk asrama penuh. Jadi nggak ada yang namanya perempuan SMP hamil duluan apa. Karena kalau masuk asrama penuh itu karakter terbentuk di situ. Saat masa-masa yang namanya masa peralihan krisis identity itu guys, istilahnya kalau ngikut-ngikut. Nah kalau temannya nggak beres, dia ngikut nggak beres. Kalau temannya agak beneran dikit soleh, dia nggak akan ngikut soleh. Nah, seperti di Indonesia itu yang bagus tuh di pondokan guys. Waktu lulus SD itu harusnya langsung masuk pondok,
yang tinggal di situ